Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pada hari keempat Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan ketabahan, selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan kewajiban dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada sedikit cerita yang mungkin cerita ini tidak terdapat di dalam kisah-kisah Al-Quran, dan cerita ini tidak terdapat juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi bisa jadi cerita ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Hadirin, sahabatku yang berbahagia, suatu ketika ada pasangan, seorang kakek dan nenek yang sudah tua renta, yang sudah berumur namun penghasilannya luar biasa. Kakek dan nenek ini mempunyai rumah yang mewah, mempunyai kendaraan yang luar biasa, mempunyai tanah yang begitu luas. Suatu ketika kakek dan nenek ini ingin berniat untuk pulang kampung dan bisa merasakan kebahagiaan bersama saudara-saudaranya, bersama teman-temannya di kampung halaman. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, suatu ketika meluncurlah kakek dan nenek ini menuju kampung halamannya. Namun qadar Allah, di suatu daerah kakek dan nenek ini mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan mereka mogok, kendaraan mereka rusak, dan akhirnya kakek dan nenek tersebut mencoba untuk mencari apa sih masalah yang terdapat di dalam mobil ini. Keluarlah mereka dari mobil, kemudian mereka mencoba mengecek mesin, mencoba mengecek bensin, dan lain sebagainya. Kelelahanlah mereka berdua dan mencoba mereka untuk menepi dan menikmati pematang sawah serta indahnya angin-angin sepoi di pematang sawah tersebut. Ketika mereka berdua duduk menikmati keindahan pematang sawah tersebut, tertujulah mata mereka kepada pasangan, seorang kakek dan nenek juga yang sedang berteduh di bawah pohon, yang sedang menikmati makanan dan sedang menikmati minuman, serta menikmati indahnya pematang sawah tersebut. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kakek pun bertanya kepada pasangannya, "Wahai sayangku, nikmat sekali ya mereka berdua bisa berteduh, mereka berdua bisa menikmati makanan, mereka berdua bisa menikmati minuman, mereka berdua bisa menikmati keindahan alam atau keindahan pematang sawah ini." Kemudian neneknya pun menjawab, "Benar juga sayang. Selama kita beberapa tahun menikah, kita belum pernah menikmati seindah mereka berdua, menikmati keindahan dan kenikmatan seperti mereka berdua. Kapan ya sayangku, kita bisa untuk meluangkan waktu kita bisa seperti mereka?" Hadirin, sahabat-sahabatku yang berbahagia, begitupun kakek dan nenek yang sedang berteduh di bawah pohon. Mata mereka tertuju kepada
pasangan yang sedang menikmati indahnya pematang sawah di pinggir jalan tersebut. Kemudian nenek pun berkata kepada sang kakek, "Wahai sayangku, kapan ya kita bisa seperti mereka, naik mobil yang mewah, kemudian bisa menikmati perjalanan dengan enak, tidak kepanasan dan tidak kehujanan, sambil makan pun bisa, sambil tidur pun bisa. Kapan ya sayangku?" Kakek pun kemudian menjawab, "Tenang sayangku, insya Allah kita akan bisa menikmati seperti itu, dan kita pun akan mencoba menyempatkan diri untuk seperti mereka." Hadirin sahabat-sahabat yang berbahagia, dari dua cerita di atas, dari dua peristiwa di atas, dari dua peristiwa yang dilakukan oleh dua pasangan, kira-kira pertanyaannya, manakah yang paling bahagia di antara mereka berdua? Jawabannya bukan mereka yang memiliki mobil yang mewah, bukan mereka yang bisa menikmati indahnya pematang sawah di bawah pohon sambil minum, sambil makan. Bukan itu yang bahagia. Yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang paling pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau engkau banyak bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, akan kutambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau engkau kufur, tidak pandai bersyukur atas nikmatku, tunggulah azabku yang sangat pedih. Hadirin sahabat-sahabatku yang berbahagia, pertanyaan di dalam diri kita, kenapa kita kok gak bisa kaya? Kenapa kita kok gak bisa bahagia? Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kenikmatan kepada kita karena kita belum pandai untuk bersyukur atas nikmatnya. Karena kita masih banyak mengeluh atas nikmatnya. Karena kita masih kurang terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mungkin Allah belum mengkayakan kita, dan Allah belum memberikan rizki kepada kita. Allah belum memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita. Lantaran apa? Lantaran kita belum pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabatku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala tentunya telah banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afala akunu 'abdan syakura. La in syakartum la azidannakum, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun." Banyak ayat-ayat Allah yang bercerita tentang kenikmatan yang harus diterima dengan rasa syukur oleh hamba-hambanya. Banyak orang yang sengsara, banyak orang yang miskin, namun mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga di antara mereka yang kaya, banyak juga di antara mereka yang berkecukupan, namun mereka belum bahagia. Hadirin sahabat-sahabatku yang berbahagia, kunci dari semuanya adalah bagaimana kita bisa mensyukuri, bagaimana kita bisa menanamkan di dalam diri kita menjadi abdan syakura, hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Dan dengan nikmat itu, janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan dan akan melipatkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Hadirin sahabat-sahabatku yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang banyak bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan.
Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mensucikan diri dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.